ikuti program Camera, catatan Menko Airlangga. Tapi yang kita pertanyakan adalah pasca pemilu 2024. Nah, kalau ini bisa diteruskan oleh Presiden terpilih, berkesinambungan, maka tidak sulit bagi kita nanti untuk mencapai Indonesia Emas di tahun 2045, selanjutnya menyongsong 2050 masuk ke transisi energi. Itu keyakinan saya terhadap seorang Airlangga untuk ke berikutnya. Panjang ya, lumayan. Ini perjuangannya ini luar biasa. Pasti ada up and down. Ini perjuangannya luar biasa. Nah sekarang sudah menjadi anggota Komisi 7. Sekarang apa sibuknya di Komisi 7 ini apa nih? Ya, di Komisi 7 ini kan sekarang kita sangat banyak sekali ya yang menjadi tugas-tugas kita, khususnya persoalan bangsa sekarang ini kan politik energi kita. Betul. Bagaimana kita, Pak Ketua Umum, Pak Airlangga kan selalu bicara soal climate change ya, iklim global ini. Ini juga sesuatu menjadi perhatian kita di Komisi 7. Bagaimana kita comply terhadap Paris Agreement ya, bauran energi kita dari waktu ke waktu semakin tinggi ya, semakin naik gitu. Itu yang kita capai. Dan kemudian bagaimana juga yang sekarang ini beberapa iup-nya tambang itu kan dicabut oleh pemerintah. Itu juga bagian dari rekomendasi kita dari Komisi 7 supaya tambang-tambang yang tidak operasi tapi dia udah mempunyai izin dari pemerintah dan tidak dilaksanakan sekian puluh tahun, maka kita rekomendasikan untuk dicabut izinnya. Karena ini kan tidak mempunyai pendapatan negara, tidak akan dapat apa-apa dari iup yang seperti itu gitu. Belum lagi masalah batu bara yang saat ini harga komoditasnya naik, makanya kita dorong DMO-nya ya, Domestic Market Obligation, sama juga DPO-nya, Domestic Price Obligation-nya, supaya kebutuhan domestik itu bisa terjaga, tapi juga nanti untuk kebutuhan ekspor tetap jalan gitu. Jadi dua-duanya bisa ada jalan sama-sama gitu. Banyak sekali di Komisi 7 yang menurut saya kepentingan bangsa dan negara ini yang harus kita jaga secara utuh ya. Politik energi kita paling tidak kita ini harus jaga, karena energi ini kan berkaitan langsung dengan rakyat kecil ya. Bagaimana misalnya sekarang seperti harga gas LPG harus mendapatkan subsidi. Bagaimana harga BBM misalnya seperti Pertalite yang sekarang ini dikeluhkan oleh banyak masyarakat. Nah, hal-hal seperti inilah yang karena berkaitan langsung terhadap masyarakat kecil, ini harus kita jaga melalui perjuangan di teman-teman Komisi 7. Ya itu ada dua isu yang sangat strategis di Komisi 7 saya kira. Yang pertama itu berkait dengan krisis global. Ya. Ini harga energi itu lagi naik gitu. Betul. Lalu kemudian yang kedua, semakin menipisnya energi fosil, maka kemudian orang sudah mulai bergerak menuju energi terbarukan. Ya. Nah, antara dua isu ini apa kira-kira yang dipersiapkan oleh bangsa ini yang juga dibahas bersama DPR di Komisi 7? Ya, ini kan pengelolaan sumber daya alam kita, ekosistem sumber daya alam kita ini haruslah penanganannya itu haruslah tentunya dengan baik ya, yang pada akhirnya bermanfaat terhadap bangsa dan negara ini. Betul. Jadi pendapatan negara itu harus dipastikan melalui tata kelola sumber daya alam kita ya. Nah, selama ini saya selalu mendorong, misalnya seperti kemarin kita rapat soal perpanjangan kontrak PT Vale pengelolaan nikel. Saya dorong bahwa PT Vale ini selama ini kan mayoritas PMA, kita punya hanya saya minoritas di situ. Nah, pada saat mau dorong kontrak kerjanya, saya mengusulkan supaya ini divestasi, supaya pendapatan negara bertambah dari pengelolaan sumber daya alam misalnya seperti nikel. Demikian juga di batu bara. Ini harus kita dorong seperti itu. Kita sudah melihat misalnya bagaimana divestasi Freeport itu sangat menguntungkan untuk bangsa dan negara ini ya, 51%. Lalu kemudian menasionalisasikan Inalum menjadi 100% BUMN, itu juga satu poin yang sangat
bagus sekali. Dan ini terjadi kan pada saat Pak Airlangga sebagai Ketua Komisi 6 mendorong akuisisi 100% Inalum. Nah, hal yang sama juga tambang-tambang yang sekarang dikelola oleh swasta, tapi dalam tanda kutip tidak benar, ya saya selalu mendorong bahwa itu harus kita take over oleh negara melalui BUMN, ya. supaya pendapatan negara semakin bertambah dari waktu ke waktu untuk bisa pengelolaan tata kelola ataupun ekosistem sumber daya alam kita. Lalu kemudian mau tidak mau kita juga terikat dengan Paris Agreement, sepakat ya. Sampai tahun 2050 kita harus menaikkan bauran energi kita mulai bergerak dari fosil ke non-fosil. Tapi jangan lupa Pak Sebastian, ketika nanti misalnya sampai transisi energi ini tahun 2050, maka pada saat 2050 batu bara kita belum habis, terus kan mubazir kalau nggak dihabiskan. Nah, saya juga selalu mendorong keseimbangan ini harus kita jaga. Harus dijaga. Ya, jadi semua batu bara kita itu kita hanya punya waktu dari sekarang sampai tahun 2050. Karena 2050 ke tahun 2060 itu kita harus masuk ke transisi energi. Ya, juga jangan kita karena kita terikat dengan Paris Agreement, lalu kemudian pengelolaan batu bara ini ditinggalkan, itu juga kan mubazir. Toh juga batu bara ini sekarang sudah merusak lingkungan. Jadi kalau kita biarkan begitu saja kan sudah merusak lingkungan, optimalisasi pengelolaannya juga tidak dapat. Nah, kita dua kali rugi. Jadi saya selalu menyarankan bahwa sampai tahun 2050 energi fosil yang kita masih miliki sekarang ini termasuk oil misalnya, ya oil and gas, itu harus kita eksplor semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Makanya kita juga selalu mendorong bagaimana lifting minyak kita, ya, yang dari tahun ke tahun lifting menurun. Kita decline terus, ya. Kita paksa, kita dorong SKK Migas melalui SKK-nya ininya supaya liftingnya bisa ditingkatkan supaya tidak decline gitu. Kita kejar di tahun 2050. Tapi paralel juga, ya, ketika di satu sisi kita bergerak dari fosil ke non fosil, nah, kita bergerak tadi mengoptimalisasi untuk sumber daya alam, tapi di sisi lain juga kita harus mempersiapkan ya, non-fosil ini. Persis. Bioenergi ini kan kita harus persiapkan. Jadi ya, dua ini harus jalan sama-sama. Tidak boleh hanya pergerakan non-fosil yang harus kita utamakan, yang fosilnya kita tidak optimalkan. Jadi dua-duanya ini harus jalan beriringan sampai tahun 2050. Ya, kalau dari upaya untuk mempersiapkan energi terbarukan dalam proses transisi ini sudah sejauh mana kira-kira? Ya, kita bioenergi ini tetap kita dorong ya. Paling tidak kan sampai saat ini kan kita sudah berhasil untuk B30, D100 ya. Dan juga itu jalan terus ya? Jalan ya, itu dari sisi sebagai pengganti BBM nantinya ya. Lalu kemudian di listriknya kita juga dorong geothermal, terus penggunaan tenaga surya ya, yang non PLTU yang berbasis batu bara ya mulai kita dorong bergerak ke arah yang geothermal dan tenaga surya gitu. Kita seperti itu. Jadi baik di listrik maupun di oil and gas itu kita dorong untuk bergerak bersama-sama. Tapi seperti yang saya katakan tadi, fosil yang sekarang sedang kita miliki itu harus kita optimalkan ininya. Nah, dari sisi BBM, saya juga bilang selalu kepada teman-teman di Pertamina, dari sekarang itu kilang itu harus diintegrasikan terhadap petrokemikal supaya nilai tambahnya ada. Saat ini kita akan mengalami importasi petrokemikal yang sangat luar biasa. Importasinya 95% itu adalah importasi terhadap petrokemikal, ya. Nah, bagaimana Pertamina di setiap kilang-kilangnya itu harus diintegrasikan terhadap petrokemikal. Kita juga malu melihat seperti Singapura yang tidak punya sumber daya alam, tapi lebih hebat petrokemikalnya daripada kita. Indonesia. Kita punya sumber daya alam yang luar biasa, ya. Tetapi kita tidak unggul di industri petrokemikal. Ya, ini juga satu anomali yang harus kita jawab sampai tahun 2050. Itu salahnya di mana? Ya, Pertaminanya lambat. Ya, jadi Pertamina ini kan sekarang dia punya kilang, misalnya kilang Balongan, kilang Dumai, ya, terus ada Pelaju. Kilangnya itu hanya memproduksi BBM.
memproduksi BBM, BBM-nya subsidi pula. Ya, jadi tidak ada benefit. Memang benefit didapatkan rakyat karena subsidi. Tapi kan kalau ini diintegrasikan dengan petrokemikal, ya kan masih banyak misalnya seperti paraksilen, benzen, nafta ya yang turunannya yang dihasilkan. Nah kalau Pak Sebastian cek tidak ada satupun kilang kita sebelumnya yang diintegrasikan dengan petrokemikal. Nah kalau ini diintegrasikan dengan petrokemikal ini sangat dahsyat sekali kita ini, sangat luar biasa. Dan keuntungannya bisa berlipat-lipat. Berlipat-lipat ininya. Nah masalahnya adalah kita karena pengelolaan petrokemikalnya belum jalan, akhirnya kita impor. Seperti paraksilen kita impor 1,1 juta ton per tahun. Itu di sektor migas. Di sektor tambang juga sama kita dorong. Bayangkan Pak Sebastian, kita itu adalah mempunyai bauksit cadangan terbesar nomor 4 di dunia. Tapi bauksit kita ini kita ekspor. Ya, kita ekspor, nanti setelah diekspor lalu di luar diolah menjadi alumina. Setelah jadi alumina kita impor kembali lagi. Kita impor lalu kita produksi menjadi aluminium. Ini kan sesuatu yang sangat-sangat tidak baik lah buat bangsa ini. Makanya kami di Komisi 7 terutama saya selalu dorong stop impor bauksit. Jadi pembangunan smelter bauksit itu harus kita dorong. Ya. Nah, makanya sekarang pemerintah mencanangkan Juni 2023 bauksit ini akan di stop ekspornya. Demikian juga seperti Inalum misalnya. Kita dorong dari tahun 76 Inalum ini tidak pernah menaikkan kapasitas produksinya. Dari 250.000 ton sampai hari ini tidak pernah naik kapasitas produksinya. Masalahnya apa? Karena dia tidak dapat pasokan listrik hanya 500 megawatt gitu. Jadi masalahnya sepele sekali gitu. Nah ini makanya kita dorong sinergi antara PLN dengan Inalum ya. Nah di tahun 2022 ini kita sudah proyeksikan menaikkan kapasitas produksi PT Inalum menjadi 500.000 ton. Paling tidak untuk kebutuhan aluminium kita akan bisa mencukupi sebagian dari yang sekarang ini masih impor. Demikian itu di sektor migas, sektor tambang. Nah Freeport ya saya pikir sudah bagus lah ya jalan. Banyak sekali Pak Sebastian yang mau kita dorong di sektor tambang, migas dan lain sebagainya melalui teman-teman di Komisi 7. Ya ini 2050 kita sudah masuk transisi energi. Sudah masuk transisi. Sementara pengelolaan yang ada sekarang ini tidak maksimal ya. Jadi saya kira itu betul sekali, ini memang mesti didorong dan ini menjadi PR penting. Ya. Dan itulah pentingnya harus Airlangga jadi presiden berikut ininya. Oh iya. Ini sangat tergantung pada presiden berikut. Orang yang akan mengerti gitu. Oh gitu ya? Iya. Kalau ini dilepas kepada seorang presiden yang tidak paham soal ini, persoalan seperti ini, ya kita akan setback lagi, mundur lagi gitu. Ini kan kebetulan Pak Jokowi sangat paham dengan masalah pertambangan ini. Beliau kan seorang engineer ya. Jadi beliau sangat paham. Bahkan Pak Jokowi kan sering kita dengar marah-marah karena angka importasi kita sangat tinggi khususnya di sektor petrokemikal ya. Nah, ini juga perlunya bahwa terpilihnya seorang presiden yang memahami persoalan bangsa ke depan itu sangat penting. Karena yang kita hadapi itu kan ada 3 sebenarnya ya. Yaitu adalah politik pangan ya. Ini sangat mendasar ya. Lalu kemudian politik energi. Ini juga berkaitan langsung dengan masyarakat. Lalu yang ketiga itu adalah infrastruktur. Jadi ketiga ini adalah bagian yang satu tidak terpisahkan satu sama lain. Infrastruktur sudah kelihatan lah ya. Ya bentuknya sudah kelihatan. Jadi soal pangan ini selalu menjadi masalah. Pangan ini juga akan menjadi masalah besar saat ini. Ya kita tahu bahwa kita masih banyak importasi di pangan kita. Ya. Padahal kita ini negara agraris. Negara agraris. Tanahnya subur. Bawang putih aja kita harus impor 95%. Hanya 5% kebutuhan yang ditanam secara produksi nasional untuk bawang putih. Kita impor 95%-nya. Jadi mafia impor ini juga kan harus kita lawan juga ininya. Nah, tadi ini menarik. Tadi sempat menyinggung Pak Airlangga. Nah, saya mengikuti Pak Airlangga juga sering bicara soal energi terbarukan. Iya. Dan kelihatannya Pak Airlangga itu konsen betul di soal energi. Iya. Nah, apa yang Bung Hamod lihat soal visi Pak Airlangga berkaitan dengan energi ini? Iya, karena ini penting sekali loh, ini sangat strategis kita bicara energi ke depan. Sangat penting ya. Bagaimana pengelolaan energi kita ini adalah menjadi fundament ekonomi kita ke depan ya.
kalau kita salah urus dengan energi ini, maka jangan berharap negara ini menjadi negara maju, ya. Dia akan, ya kalau stuck masih bagus, tapi kalau mundur, nah itu sangat merugikan buat bangsa dan negara ini. Contoh misalnya Venezuela gitu ya. Dari negara OPEC penghasil minyak, tapi sekarang ini sudah negara bangkrut gitu ya. Betul. Demikian juga misalnya Timur Tengah sebagai negara penghasil migas ya yang sangat besar. Mereka udah punya kesadaran sekarang. Makanya di sana itu sekarang pengelolaan migas itu di daerah-daerah Timur Tengah itu udah terintegrasi langsung dengan petrochemical gitu. Karena mereka udah sadar betul. Makanya banyak tenaga kerja kita yang berangkat ke Qatar dan lain sebagainya. Itu adalah industri petrochemical gitu. Nah, inilah yang selalu dikhawatirkan oleh Pak Menko, Pak Airlangga ya. Kalau ini kita tidak tangani dengan benar, maka negara ini akan mengalami kemunduran jauh ke belakang gitu. Khususnya kita menyongsong misalnya climate change ya. Iklim global juga akan mempengaruhi. Sehingga kita mau tidak mau harus bergerak ke green energy. Nah, energi baru terbarukan ini sesuatu yang harus wajib. Betul. Tidak ada pilihan bagi kita. Jadi kita harus dorong ke sana. Jadi secara paralel seperti yang saya katakan itu visinya hampir sama. Saya juga tahu persis bahwa Pak Airlangga selalu mendorong ini, mengoptimalkan eksploitasi sumber daya alam kita tetap jalan, tapi di sisi lain kita harus mempersiapkan kita green energy kita harus jalan. Dua-duanya harus jalan. Sampai titik klimaksnya nanti di tahun 2050. Itulah perjalanan bangsa ini yang harus kita antarkan di sana. Apalagi 2045 sebelum kita masuk ke transisi energi, 2045 itu kan menjadi tahun emas bagi kita. Nah, kalau ini bisa dijalankan secara masif mulai dari 2000, kalau sekarang sudah start lah ya di era pemerintahan Jokowi ini. Tapi yang kita pertanyakan adalah pasca pemilu 2024. Nah, kalau ini bisa diteruskan oleh presiden terpilih berkesinambungan, maka tidak sulit bagi kita nanti untuk mencapai Indonesia emas di tahun 2045, selanjutnya menyongsong 2050 masuk ke transisi energi. Itu keyakinan saya terhadap seorang Airlangga untuk ke berikutnya. Dan kita penting sekali punya pemimpin yang punya visi ya. Berkaitan dengan 3 hal tadi itu. Ya soal pangan, energi, lalu kemudian yang infrastruktur itu ya. Contoh yang paling kecil di pangan misalnya jagung, coba Pak Sebastian. Di kampungnya Pak Sebastian pasti tumbuh dengan baik dong jagung gitu ya. Tapi masa jagung kita impor gitu. Nah, di kampung kami juga jagung. Nah, ini kan suatu anomali yang sangat pisang juga begitu. Tomat pun impor. Iya. Kalau Pak Sebastian sekarang jalan ke minimarket, supermarket, beli buah misalnya. Buah yang ada di minimarket dan supermarket yang hari ini itu adalah buah yang impor. Ya, betul. Masa kita biarkan bangsa ini negara sebesar ini subur luar biasa, mayoritas masyarakatnya adalah petani. Kita devisa kita tergerus. Jadi yang kita ekspor hanya satu unggulannya, yaitu TKI, tenaga kerja Indonesia gitu. Itu aja. Nah, ini kan aneh gitu. Jadi derajat kita pun di negara-negara di lain itu menjadi sangat grade-nya sangat tidak bagus. Ya. Karena tadi sudah menyinggung pemilu 2004 yang sudah di depan mata, 2024 sudah di depan mata. Jadi saya kira kalau saya baca ya, Bung Lahamot ini banyak bicara soal koalisi partai menuju 2024. Dan saya kira Partai Golkar juga kan sedang mempersiapkan diri. Ketua umumnya didorong untuk menjadi presiden. Nah, sejauh mana persiapan Partai Golkar untuk mendorong ketua umumnya menjadi calon presiden? Satu hal keunggulan daripada kita pada saat ini adalah telah berhasil membentuk koalisi Indonesia Bersatu. Dan koalisi Indonesia Bersatu ini sudah mengantongi kurang lebih sekitar 23%. Artinya dari sisi presidensial threshold juga sudah mencukupi, sudah aman. Jadi ruang-ruang publik itu harus kita isi. Nah, ini harus didorong. Ikuti program Camera, catatan Menko Airlangga.